Hadir di sini ada yang ingin divaksin, ada yang ingin disuntik vaksin, mau? Nggak ada yang mau. Gimana sih? Bukan hanya warga masyarakat biasa yang mau divaksin. Para medis, tenaga medis banyak nggak mau divaksin. Orang banyak yang cerita ke saya. Di ruangan ini tuh dokter Ripka Ciptaning itu dokter udah puluhan tahun. Nggak mau dia divaksin. Ini ada dokter gigi nih. Saya nggak tahu nih dokter gigi Kutisari. Tapi dia bisik-bisik kemarin sama saya tunggu dulu lah, orang-orang udah aman semua orang divaksin baru saya ikut vaksin. Kan ada yang berpikiran begitu. Tadi itu pertanyaannya Ibu Neti itu bagus tuh. Kalau semua para medis di sekian juta orang, 1,2 juta kalau nggak salah tadi itu divaksin semua, kalau lewat gimana? Siapa yang ngurusin kita? Ini penting nih. Apakah ini sudah pernah diuji cobakan atau disuntikkan di negara lain? Ini jenis ini loh, vaksin ini. Misalnya katakanlah di Cina. Sudah pernah nggak orang Cina pakai ini? Jangan di kita, mereka dagang ke kita, disuntikan ke kita. Itu sama dengan jual sepatu. Mereka nggak pakai, tapi kita dipakaikan di sini. Ini bukan sepatu, ini nyawa. Ya kan? Sudah pernah nggak dipakai di Brasil? Tadi Pak Nur Yasin menyebut dari Kompas lagi sumbernya Brasil sudah nolak resmi Sinovac. Apa satu lagi Pak tadi? Brasil, Turki, nolak. Ya kan? Kemudian kita sekarang mau pakai. Ini kan pengadaan vaksin belum mendapat emergency use authorization dari Badan POM. Tetapi anehnya, barangnya sudah ada di Indonesia, sudah dibeli. DP-nya berapa coba? 80%. Nanti soal DP mau saya tanya lagi, berapa sih DP itu? 80% itu bukan DP, bayar lunas itu. Nah pertanyaan saya gini, ini emergency use authorization-nya belum keluar, tapi barangnya sudah ada. Pertanyaan krusialnya adalah, jika nanti ternyata Badan POM memutuskan ini tidak layak atau katakanlah tidak mau mengeluarkan emergency use authorization, ini barang mau diapakan? Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin, ada yang ingin disuntik vaksin, mau? Nggak ada yang mau. Gimana sih? Takut apa? Ya, saya kira mungkin jangan sampai kemudian ada muncul pesan yang salah ya. Kita ini bukan anti vaksin gitu ya. Kita sebenarnya juga ya. Tapi kan yang jadi persoalan itu soal transparansinya kepada publik gitu, dan ini berkaitan dengan masalah kesehatan kan. Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin, ada yang ingin disuntik vaksin, mau? Nggak ada yang mau. Gimana sih? Takut apa? Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin, ada yang ingin disuntik vaksin, mau? Nggak ada yang mau. Gimana sih? Takut apa? Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin, ada yang ingin disuntik vaksin, mau? Nggak ada yang mau. Gimana sih? Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin, ada yang ingin disuntik vaksin, mau? Nggak ada yang mau. Gimana sih? Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin, ada yang ingin disuntik vaksin, mau? Nggak ada yang mau. Gimana sih? Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin, ada yang ingin disuntik vaksin, mau? Nggak ada yang mau. Gimana sih? Yang hadir di sini
Ada yang ingin divaksin, ada yang ingin disuntik vaksin, mau? Nggak ada yang mau. Gimana sih? Takut apa? Yang hadir di sini, ada yang ingin divaksin, ada yang ingin disuntik vaksin, mau? Nggak ada yang mau. Gimana sih? Takut apa? Yang tidak mau divaksin siapa? Ada? Ada tidak di sini yang nggak mau divaksin? Saya sudah menyampaikan, saya nanti yang akan divaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang pertama kali untuk menunjukkan bahwa divaksin itu tidak apa-apa. Dilansir Gelora News, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar mengatakan ada sanksi pidana bagi masyarakat yang tak mau divaksin corona. Sebab vaksinasi COVID-19 bersifat wajib. Edward menyatakan sanksi pidana itu bisa berupa denda hingga penjara atau bahkan keduanya sekaligus. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah. Jadi ketika vaksin wajib, maka jika ada warga negara yang tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana, bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya, ucap Edward dalam webinar nasional kajian hukum kewajiban warga negara mengikuti vaksinasi Sabtu 9 Januari. Namun hukum pidana menjadi saran paling akhir. Artinya hal ini dilakukan setelah penegakan hukum yang lain tak berfungsi. Menurut dia, pemerintah hingga tenaga medis dapat melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi COVID-19. Dengan demikian, ada kesadaran dari masyarakat untuk mau divaksinasi tanpa ada upaya paksa. Penegakan hukum dan konteks pidana itu tidak perlu dilakukan, jelas Edward. Karena itu betul-betul Presiden mesti tunggu sampai BPOM nyalakan lampu hijau. Sampai ilmuwan public health di seluruh universitas katakannya go gitu. Kan tetap ada kecemasan. Setiap kali saya bertemu dengan ahli kesehatan masyarakat, selalu ada komplain yang samar-samar sebetulnya mengatakan, ya jangan dulu deh, tahan sebentar, ini riset dunia juga belum selesai itu. Karena ini semata-mata soal nama, yaitu Sinovac, dan itu nama yang udah jadi semacam, dia bukan vaksin lagi. Sinovac sebetulnya secara sosial udah jadi virus itu. Dianggap berbahaya Sinovac itu. Bukan nama vaksin, dia nama virus baru tuh. Virus yang gabungan antara kepentingan bisnis dan penguasaan hegemoni kesehatan. Jadi problem ini yang tidak diteliti secara hati-hati oleh Presiden tuh. Ya, tuh. Ya, dan kita tahu kan sebenarnya berkaitan dengan medis ini, pengobatan ini ada faktor trust gitu. Banyak kan sekali kan orang yang ketemu dengan dokter belum diobatin, tapi dia percaya banget sama dokternya, itu dia langsung sembuh gitu. Tapi dalam kasus ini ketika orang divaksin dan dia sejak awal ragu, apalagi yang ragunya bukan hanya publik loh. Saya tadi sempat menonton kembali rapat kerja antara DPR dengan Menteri Kesehatan masih Menkes Terawan. Bahkan seorang Ripka Ciptaning, dokter yang PDIP itu sendiri katanya tidak mau dia divaksin. Ini kan gawat sekali. Ini kalau komunitas medis aja menganggap bahwa ya bukan menganggap sebetulnya ya sinis atau ragu karena lalu dia sinis kan. Kan itu pertanda ada yang serius yang disembunyikan sebetulnya, yang masyarakat Indonesia karena basa-basi eufemisme nggak mau beritahu secara tepat bahwa Presiden Anda tuh nggak ngerti tahapan vaksinasi itu, bahwa sebelum diiakan oleh lembaga yang kredibel secara akademis jangan ucapkan sesuatu, jangan undang selebritis dulu segala macam tuh, karena orang akan anggap ini juga akan bohong-bohongan. Selebritis disuntik pakai vitamin S, vitamin selebritis gitu. Jadi poin saya selalu, kita ingin agar supaya urusan publik itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Sama seperti urusan pesawat, maintenance pesawat itu adalah inti kunci dari keselamatan gitu. Mau pesawatnya dicatnya buruk,
segala macam atau dikasih nomor yang aneh-aneh warnanya, tapi kalau maintenance-nya bagus itu orang percaya. Jadi maintenance kebijakan juga begitu. Maintenance yang buruk membuat orang menganggap bahwa presiden membahayakan diri saya. Dan undang-undang kesehatan menjamin bahwa orang boleh menolak untuk tidak divaksin. Karena vaksin itu adalah obat juga, sehingga orang menganggap saya nggak mau pakai obat itu. Kenapa emang? Jadi dalil kita bahwa individu punya hak untuk menolak. Negara bisa pakai segala macam alasan, ini demi kesehatan masyarakat segala macam, iya, tapi orang nggak percaya aja tuh. Nah, hak itu yang mesti dijamin. Jangan sampai karena ada selebritis lalu dianggap semua orang boleh sodorin lengannya untuk ditusuk dengan jarum nanomilimeter itu tuh.